Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di perkuliahan FTS Solid. Materi kali ini adalah tablet salut. Sebelum UTS, materi ini sudah pernah saya berikan ya di part 1 tablet salut. Sebelum saya lanjutkan part selanjutnya, untuk kesediaan tablet salut ini, kita akan review sebentar terkait materi tablet salut untuk mengingat-ingat saja ya, apakah tablet salut itu. Sebelum kita akan lanjutkan ke tablet salut materi yang belum selesai. Kita akan ulang sebentar. Oke, langsung Di saja sini kita sudah Anda mulai. pelajari terkait penggolongan obat, itu ada prinsip pembuatan. Prinsip pembuatannya tentu saja sama dengan prinsip pembuatan tablet konvensional, yaitu pada dasarnya ada tiga, yaitu kempal langsung, granulasi basah, dan juga granulasi kering, di mana ada perbedaan, ada kelebihan dari masing-masing metode pembuatan tablet, termasuk tablet salut. Bedanya tablet salut dengan tablet konvensional, kita review ulang, itu hanya di salutnya. Kalau tablet konvensional saja kita masukkan ke dalam tablet salut, dia akan dikenal sebagai inti dari tablet. Jadi inti dari suatu tablet yang belum mengalami penyalutan, di mana penyalutan di sini nanti kita akan membedakan menjadi dua, yaitu penyalutan secara film dan juga salut gula. Yang kedua adalah cara pemakaian. Untuk cara pemakaian ini sudah perjelas gitu ya, ada tablet oral dan tablet non oral. Nanti mungkin Anda perlu konsentrasi di beberapa tablet non oral untuk Anda cari di literatur, kemudian Anda catat di buku catatan Anda masing-masing, siapa tahu nanti akan kita keluarkan di ujian. Nah, untuk prinsip pembuatan kemarin sudah ditegaskan juga, jadi saya skip saja. Nah, di sini tablet non oral. Kalau tablet oral ini ya sudah di luar kepala lah perbedaannya masing-masing. Kita kemarin juga sudah belajar terkait tablet effervescent. Nah, nanti di sini kita akan belajar tablet salut gula dan juga salut film gitu kan. Nah, tablet hisap, tablet sublingual dan lain sebagainya Anda sudah 80% paham tentang ini, tinggal peningkatan pemahaman saja. Nah, untuk tablet non oral silahkan dicari masing-masing mahasiswa untuk mencari dan mencatat di buku catatan apakah definisi dari masing-masing tablet non oral di bawah ini. Nanti akan saya keluarkan di ujian. Jadi siapa yang tidak mencari pasti tidak akan bisa mengerjakan gitu ya. Sifat sediaan tablet kemarin sudah. Nah, yang mendasari atau yang menjadi titik berat dari sifat sediaan tablet, di mana sifat sediaan tablet ini adalah sediaan tablet yang dia akan disalut, gitu kan. Sediaan tablet yang dia akan mengalami proses penyalutan. Nah, di sini yang paling penting adalah stabilitas, baik stabilitas fisik, kimia, yang dia nanti akan mempengaruhi daya kerja dari sediaan tablet tersebut. Daya kerja itu bagaimana, Bu? Daya kerja ke absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Jadi, kalau sampai metabolisme, sampai dia masuk ke dalam tubuh, dia larut, kemudian menimbulkan efek yang diinginkan. Nah, ini disebut daya kerja dari sediaan tablet. Nah, tablet salut sudah kemarin definisinya, ya, dia disalut bisa lebih satu atau lebih salut atau lapisannya, kadang-kadang ditambahkan perasa, flavoring. Nah, tujuan penyalutan kemarin juga sudah ya. Jadi di sini melindungi obat dari suasana asam lambung itu salah satu dia disalut dalam bentuk salut enternik gitu ya. Nah, komponen utama penyalutan kita ulang. Yang pertama adalah tablet inti atau core tablet. Yang kedua adalah proses penyalutannya yang bagaimana dia. Apakah proses penyalutannya eh, berbeda dari tablet inti satu dengan tablet yang lainnya apakah sama. Nah, di sini ada komponen utama penyalur tablet yang kita bagi dalam tablet ini dan juga proses penyalur. Oke, saya akan masuk ke sini. Saya akan jelaskan ulang untuk cara tablet inti yang baik. Ya, tablet inti itu berarti intinya adalah tablet yang belum mengalami pengolahan penyalutan, proses penyalutan. Itu kita sebut tablet inti.
Sedangkan tablet sendiri itu sediaan di situ bisa mengandung bahan aktif saja atau bahan aktif dengan bahan tambahan. Nah, tablet inti harus secembung mungkin. Kalau kalian pernah melihat tablet gitu ya, yang dia nanti akan diproses selanjutnya disalut, itu tablet yang memiliki permukaan yang cembung, itu dia akan menghasilkan atau memiliki kualitas tablet salut yang lebih bagus daripada tablet yang lain. Nah, bentuk tablet cembung ini nanti dia akan memudahkan penutupan sisi tablet. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan salut tentu saja. Mau ditutup dengan salut gula, mau ditutup dengan salut em, film gitu ya. Nah, ini bentuk tablet secembung mungkin. Ini akan meningkatkan penutupan sisi tablet, khususnya pada tablet salut gula. Gitu ya. Tablet salut gula itu penting sekali karena gula itu dia akan lengket. Kalau pengeringannya kurang, suhunya kurang, pengadukannya kurang, dia akan lengket. Nah, di sini bentuk tablet-tablet yang cembung ini dia memiliki keuntungan yang lebih bagus kalau dia dibuat suatu tablet bentuk salut. Nah, yang kedua adalah agar selama proses itu tidak lengket. Nah, tadi sudah saya ungkapkan kalau tabletnya itu cembung, itu dia akan lengket ya. Kalau tidak cembung dia akan lengket. Nah, kalau dia tabletnya cembung karena gula itu lengket, itu dia akan mengurangi kelengketan dari salut gula itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tablet harus keras. Kita tahu kekerasan tablet itu diukur dengan yang namanya hardness tester. Berapa tablet itu boleh keras atau tidak, itu bisa dilihat atau kita ukur dengan suatu alat hardness tester ya. Tapi jangan salah, di sana ada yang namanya persyaratan. Berapa sih tablet itu, kekerasan tablet itu paling maksimal, berapa paling minimal, atau kita sebut sebagai rentang. Nah, di sini untuk apa? Karena kalau tablet itu terlalu keras, apalagi nanti masih disalut ya, Anda bayangkan, tablet itu sudah keras. Inti tablet itu adalah tablet yang belum mengalami penyalutan. Kalau inti tabletnya sudah keras, kita salut lagi. Berarti kekerasan tablet itu otomatis akan bertambah. Apa yang terjadi kalau kekerasan tablet itu akan bertambah? Apakah nanti saat dia dikonsumsi, apakah dia akan mengalami proses diagregasi atau disintegrasi? Apakah dia nanti akan larut sehingga dia akan bisa terabsorpsi atau dia berlanjut ke distribusi sampai ekskresi? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Jadi, tablet harus keras. Ini adalah tablet harus keras yang memenuhi persyaratan kekerasan tablet. Kenapa tablet harus keras? Dalam kaitannya tablet inti itu tidak boleh rapuh. Rapuh dalam artian apa? Dia jatuh sudah rusak. Dia tersenggol sudah uh, mengeluarkan partikel-partikel itu tidak. Jadi tablet harus keras di sini untuk apa? Untuk dia tahan terhadap benturan selama proses. Dibenturkan bagaimana, Bu? Karena saat dia masuk ke dalam panci, ya, kita sudah belajar panci kemarin, dia masuk ke dalam panci-panci itu, dia akan terbentur karena dia diputar dengan kecepatan beberapa RPM. Nah, saat dibentur-bentur tadi dia akan mudah terbentur, kemudian dia mudah terkikis. Harapannya tidak seperti itu. Dapat memperlambat masuknya cairan ke dalam tablet. Nah, karena tabletnya keras, otomatis zat tambahan terkait pengerasan tablet itu pasti lebih banyak gitu kan. Entah itu pengikat gitu ya, entah itu talek, entah itu glidan dan lain sebagainya. Nah, di sini memungkinkan cairan masuk ke dalam tablet itu susah. Kemudian menjaga permukaan tablet tetap halus atau rata selama proses. Nah, kalau tabletnya tidak keras saat dia disalut gula gitu ya, dia terkikis, otomatis permukaan yang dihasilkan tidak halus. Nah, kerapuhan sekecil mungkin dapat dipahami ya, mempunyai waktu hancur yang cepat. Jadi penambahan si penyalut tadi kaitannya dengan kekerasan, inti tabletnya keras ditambah penyalut keras. Nah,
Jadi pertanyaan, apakah nanti dia saat uji kelarutan itu dia bisa larut, berapa lama larutnya? Nah, di sini yang harus diperhatikan penambahan lapisan penyalut itu supaya tidak menghalangi disolusi bahan aktif atau bahan obatnya bagaimana. Nah, itu formulasinya nanti kita akan lihat. Cara tablet yang telah disalut kemarin juga sudah skip saja proses penyalutan dan prinsip penyalutan. Kemarin juga. Nah, peralatan untuk penyalutan sudah ya kayaknya ya, sudah sampai di sini macam panci sudah juga. Silakan lagi nanti macam-macam sudut inklusi bagian kita sudah kemarin kita nih. Nah, ini gambarnya nanti kalau ada saya sertakan videonya ya untuk Anda lihat gitu ya terkait proses penyalutan tablet yang ada di laboratorium atau skala besar, itu skala industri. Kemudian peralatan pelengkap selain panci, itu akan kita kenal namanya baffle. Nah, baffle ini fungsinya untuk memperbaiki gerakan tablet dalam panci selama proses penyalutan. Jadi kadang-kadang kalau di dalam panci saat proses penyalutan kan panci bergerak. Nah, gerakan-gerakan menyebabkan tabletnya juga bergerak. Nah, gerakan-gerakan tablet pada saat proses penyalutan ini tentu saja tidak teratur. Gitu ya. Si baffle ini dia akan memperbaiki gerakan tablet pada panci selama proses penyalutan. Kemudian jumlah dan bentuk baffle itu masing-masing atau bervariasi. Dia dibuat dari logam atau plastik. Kalau kita lihat logam atau plastik, tentu saja kalau kita lihat dari lama atau awet atau tidaknya itu lebih baik logam gitu kan. Kemudian pemasangan baffle pada bagian muka dan belakang panci, jadi dipasang di depan dan juga di belakang itu supaya diperoleh gerak tablet yang zigzag, di mana gerak tablet yang zigzag itu nanti akan memudahkan atau membantu homogenitas dari cairan penyalut yang digunakan. Yang kedua adalah tabung imersi. Tabung imersi ini dia meningkatkan efisiensi dari pengeringan. Jadi proses pengeringan dari tablet itu akan lebih cepat adanya tabung imersi tersebut. Oke, ini adalah tabung imersi pada panci masih penyalut konvensional ya, tabung imersinya. Oke, diagram kerja tabung imersi selama proses penyalutan. Jadi di sini ada kantong udara di bagian ujung dari tabung imersi. Dan di sini ada tablet inti. Berarti di sini apa? Di sini adalah pancinya. Ini adalah inti tablet yang ada di dalam panci. Inti tablet yang ada di dalam panci di mana inti tablet ini akan bergerak sesuai dengan kecepatan berapa RPM si panci itu akan bergerak gitu kan. Nah, di sini ada celah. Celahnya itu untuk apa? Dia untuk memberikan udara. Ya, memberikan udara supaya apa? Dia mempermudah suatu pengeringan. Nah, ini adalah tabung imersinya. Ini ada cairan dan juga udara tekanan rendah masuk melalui tabung imersi. Nah, ini diagram cara kerja imersi selama proses penyalutan. Terus yang ketiga adalah drum pemoles. Kita tahu drum itu bentuknya hampir sama ya, silindris atau buah pir atau heksagonal. Nah, namanya pemoles, dia digunakan juga untuk pemoles atau pengkilapan tablet salut. Anda tahu tablet salut itu rata-ratanya covernya atau bagian luarnya itu mengkilap. Nah, ternyata ini dipoles gitu ya, drum pemoles. Nah, bagian dalam alat ini dilapisi dengan kanvas dan diimpregnasi dengan wax. Kemudian penambahan wax dalam bentuk butiran atau larutan wax dalam solvent. Oke, kita ke sistem penyemprotan. Ada dua sistem, atomisasi hidrolik dan juga air atomization atau atomisasi pneumatik. Nah, penyemprotan ini untuk apa? Menghindari faktor subjektif selama proses. Ada dua macam cara
ada dua macam cara untuk penyemprotan, salah satunya adalah penyalutan. Air atomization. Di sini larutan penyalut didorong dengan tekanan rendah melewati celah. Kemudian bersamaan dengan itu dialirkan udara dengan tekanan yang tinggi melewati celah. Sehingga apa? Sehingga larutan penyalut terdispersi menjadi partikel halus. Derajat atomisasi dipengaruhi oleh bentuk celah dan tekanan udara. Tekanan udaranya lebih kecil ya, antara 10 sampai 100 sig. Nah, di sini alat penyemprot atomisasi udara, gambar alat penyemprot dari atomisasi udara di mana A itu adalah larutan dengan tekanan B rendah. Kemudian B ini juga aliran udara. C itu adalah celah, gitu ya. Nah, ini celahnya ada di sini, C. Nah, di sini kalau kita lihat ini selangnya sendiri ya, bukan gandeng dengan kacamatanya. Jadi di sini adalah panci yang sudah modern. Tabletnya kelihatan warnanya orange, itu dia disalut. Kemudian di sini ada tabung imersi, ada semprot dari dalam. Jadi benar-benar otomatis kalau kita bisa bandingkan atau boleh membandingkan dengan adanya di lapangan gitu ya, terutama dan khususnya adanya di industri sendiri gitu atau di laboratorium. Oke, kita masuk ke fluidisasi. Nah, fluidisasi biasanya dikenal dengan air suspension coating. Jadi dia dikembangkan oleh Wastar, di mana proses penyalutan itu berlangsung secara kontinu. Keuntungan sistem ini waktu prosesnya cepat. Waktu prosesnya cepat untuk fluidisasi, prosesnya juga tertutup dan dilakukan pengumpulan kembali solvent yang menguap. Oke, kita masuk ke tablet salut gula. Kalau namanya salut gula berarti bahan penyalutnya berupa larutan gula atau suspensi, campuran gula dan juga bahan pengisi. Nah, di mana pelapisan ini dilakukan selapis demi selapis sehingga perlu waktu yang lama. Jadi tidak boleh langsung dituangkan ya cairan pengikatnya, tapi selapis dulu biarkan dia kering, dituang lagi. Jadi memang selapis dengan selapis. Kemudian solvent yang digunakan berupa air atau solvent organik. Namanya tadi ya air atomization. Jadi memang solvent yang digunakan itu kalau tidak air itu solvent organik. Penguapan solvent ini bisa dipercepat dengan penyemprotan udara panas dengan temperatur yang bervariasi, di mana prosesnya dibagi dalam beberapa tahap, yaitu sealing, subcoating, smoothing, coloring, finishing, dan juga polishing. Oke, kita ke sealing. Dia menghalangi penetrasi air ke dalam core. Jadi kalau airnya bisa berpenetrasi sangat banyak ke dalam inti tablet, otomatis nanti inti tabletnya menjadi kopong gitu ya. Jadi dia apa namanya kalau dia bisa berpenetrasi dia tuh kikis inti tabletnya. Nah, di sini bagaimana mau disalut kalau inti tabletnya saja sudah rusak. Ya. Kemudian sealing ini karena ini dia memperlama waktu hancur tablet, semakin lama waktu hancurnya. Contoh yang bisa digunakan sebagai sealing adalah selulosa asetat salat, HPMC, HPC, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses ini, kalau dia menggunakan solvent yang digunakan biasanya etanol, PEG, dan juga aseton. Kemudian mencegah pelekatan tablet selama proses dapat digunakan talek. Bisa ditambahkan talek. Kemudian tebal lapisannya bersekitar kurang lebih 6 lapis. Untuk tujuan enterik, pelapisan dapat dipertebal dengan menggunakan bahan enterik. Ya, tujuannya apa? Bisa disesuaikan. Oke, yang selanjutnya adalah subcutting. Dia menutup permukaan sisi tablet sehingga berbentuk elips. Ya, masih di tablet ya. Kemudian sistem penambahan bahan penyalut ada dua macam untuk subcoating. Yang pertama ditambahkan dalam bentuk suspensi penyalut. Yang kedua ditambahkan secara bergantian antara larutan penyalut dan serbuk penabur.
pilih mana gitu kan. Nah, penambahan ini dirasa cukup apabila sisi tablet itu sudah tidak kelihatan menyudut lagi. Itu cukup gitu kan. Nah, penambahan volume bahan penyarut yang berlebihan akan menyebabkan tablet saling lengket. Jadi pengatasan dilakukan secara manual. Oke, bahan-bahan untuk subcutting solution dalam bentuk larutan ya. Ada BGA ya dalam bentuk larutan. Kemudian ada gelatin, gula dan juga air. Nah, untuk bahan untuk subcoating powder atau serbuknya kalsium karbonat, kaolin, dextrin, gula dan lain sebagainya. Nah, di sini harus dijaga adanya keseimbangan antara derajat kekeringan tablet dengan volume penambahan bahan penyalut. Jadi jangan sampai bahannya tidak kering ditambahkan dengan bahan penyalut yang kering gitu kan. Nah, kelebihan volume penuangan akan terjadi kondisi basah dan tablet cenderung lengket satu dengan yang lain. Kekurangannya eh, volume penuangan itu akan terjadi pembentukan parit pada sisi tablet. Gitu kan. Pengertian yang terlalu cepat akan menyebabkan pengeringan yang terlalu cepat akan menyebabkan kristalisasi gula terlalu cepat sehingga permukaan tabletnya juga kasar. Yang ketiga adalah smoothing untuk menghaluskan permukaan tablet istilah subcoating gitu ya, menghaluskan. Kemudian memudahkan perataan warna saat coloring. Bahan yang digunakan sederhana gula, PGA dan juga air. Penambahan larutannya kalau untuk smoothing sedikit demi sedikit dan apabila perlu penguapan air pada temperatur kamar. Coloring, mewarnai, namanya coloring ya, mewarnai permukaan tablet dengan bahan pewarnanya apa yang dipilih yang sesuai. Kemudian dia juga dapat digunakan untuk zat warna yang larut dan tidak larut dalam solvent atau pelarut. Penggunaan pewarna yang tidak larut misalnya pigmen itu dapat diperoleh pemerataan warna yang lebih cepat. Bahan yang digunakan apa biasanya untuk coloring gula, PGA, air, bahan pewarna. Jadi Anda bayangkan setiap proses praktikum atau proses ini ya, kalau Anda bayangkan skala laboratorium memang praktikum pembuatan tablet bagi yang sudah gitu ya. Jadi proses coloring, subcoating, smoothing itu bertahap-tahap. Jadi memang lama sekali gitu ya. Kemudian polishing, polishing mengkilapkan permukaan tablet setelah di color gitu kan. Kemudian dia bisa ditambahkan dalam bentuk halus atau larutan atau suspensi. Bahan-bahannya ada di sini semua bisa Anda lihat dan juga diperhatikan. Penambahan larutan sedikit demi sedikit dan apabila perlu penguapan solvent pada temperatur kamar. Kemudian salut gula selesai, kita masuk ke dalam salut film. Oke, untuk salut gula dulu ada yang ditanyakan untuk review materi. Yang pertama, sudah kita review terkait materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tablet salut film. Kalau tidak ada yang ditanyakan, part review dan penjelasan singkat saya tutup akan saya lanjutkan di part 2. Terima kasih.